Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa di hari Sabtu 19 Oktober 2024. Di sini kita akan menganalisa beberapa saham yang masuk ke grup top gainers ya di 5 hari ke belakang. Tentunya di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Baik, di sini untuk emiten yang pertama yang masuk ke grup top gainers untuk akumulasi 5 hari ke belakang ada MLPL di sini ya. Yang secara keseluruhan selama 1 minggu kemarin mengalami kenaikan sekitar 48% di sini. Sempat naik ya. Selama 4 hari berturut-turut ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari area harga 80-an hingga ke 160, kurang lebih hampir 100% dalam 4 hari untuk emiten MLPL ini sebenarnya. Tetapi di RTI di sini terbaca sekitar 48%. Secara teknikal bisa kita lihat di sini apabila dilihat dari tren lainnya ya. Untuk tren line bullishnya sendiri untuk emiten ini sebenarnya area support cukup jauh ya. Ada di area sini untuk tren line bullishnya. Untuk area resistansi pun yang awalnya area resistansi sekarang menjadi area support. Dari tren line bullishnya sudah terkonfirmasi di breakout. Di sini bisa dilihat. Mungkin secara teknikal untuk menentukan area support di sini bisa dilihat dari sisi technical candlestick yang ada di area sini ya, kurang lebih 150-an. Ada area support dari sisi candlestick yang ada di area harga 150 dan sekarang penutupan di kemarin berada di area harga 164. Di sini masih ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya dengan target resistansi dari sisi candlestick berikutnya yang ada di area harga 180. Itu ya. Tinggal ini saja, apabila dari teknikal mungkin bagi yang memiliki sahamnya masih bisa lanjut di hold untuk emiten MLPL sendiri dari sisi teknikal dengan target resistansi berikutnya di 180, tetapi tentunya apabila area resistansi di harga 180 itu terkonfirmasi di breakout, tentunya bisa lanjut melanjutkan kenaikannya ke area resistansi yang lebih tinggi lagi ya, di area harga 200 sebagai area psikologi harga ya kurang lebih. Tapi kita coba cek lihat. Kita akan lihat selanjutnya dari sisi bandarmologi seperti biasa untuk mendukung analisa teknikal kita. Kita lihat di awal dia mengalami pantulan yang cukup tinggi di 15 Oktober. Di sini murni 1 minggu ya, dia mengalami kenaikan yang signifikan. Bisa dilihat dari sisi akumulasi juga di sini terkonfirmasi ya, lebih dominan yang melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi di sini. Ada dari bandar broker CP, YJ, AK, XL dan yang lainnya kurang lebih di area harga rata-rata akumulasi keseluruhan di 127. Tetapi di sini apabila kita lihat di sini terpecah ya, untuk YJ sendiri di 120, di sini cukup di bawah. Lalu yang paling tinggi mengakumulasi ada dari bandar broker AK sendiri di 144. Sekarang harganya 164. Maka dari itu untuk harga dari sisi bandarmologi tentunya mungkin bagi yang belum memilikinya bisa mencoba bersabar untuk mengakumulasi emiten MLPL ini setidaknya mendekati area akumulasi bandar ya, atau dilihat dari sisi teknikalnya. Kurang lebih apabila kita lihat di 127 hingga 144 di sini
kita cocokkan dengan sisi candlestick juga mungkin kurang lebih di area sini ya. Ada candlestick juga yang bisa dijadikan sebagai area support di area harga 132 ini bisa dijadikan sebagai titik support dari sisi bandarmologi maupun teknikal. Tetapi untuk MLPL ini masih kuat ya untuk bisa melanjutkan kenaikannya ya, karena terkonfirmasi didukung dengan bandarmologi yang sangat bagus di sini. Oke, itu analisa dari MLPL. Kita lanjut ke analisa emiten yang kedua yang masuk di grup top gainers di 1 minggu ke belakang. Ada IELS. Apabila dilihat di RTI untuk IELS ini sendiri di saat akumulasi 1 minggu mengalami kenaikan sekitar 44% ya di sini. Masuk ke analisa kita sebelumnya juga untuk IELS ini terkonfirmasi ya, yang awalnya 83 menjadi area resistansi. Waktu itu kita sudah jelaskan apabila terkonfirmasi breakout di area harga 83 tentunya bisa langsung diakumulasi saja karena akan melanjutkan kenaikannya, dan di sini sudah terkonfirmasi naik dari area harga 83 hingga 125, kurang lebih hampir 50% ya kenaikan IELS ini setelah konfirmasi breakout di area resistansi di 83. Dan sekarang di sini harganya sedang berada di area harga 94. Tentunya apabila dilihat dari sisi teknikal bisa mencoba bersabar untuk rebound di area supportnya, tentunya support barunya yang berada di harga 83 untuk area dari sisi teknikal ya, support dari sisi teknikal. Tetapi kita coba lihat dari sisi bandarmologi untuk emiten IELS ini. Kita lihat saat awal dia mengalami rebound di area sini di 4 Oktober. Bisa dilihat di sini dari sisi bandarmologi maupun akumulasi sebetulnya terkonfirmasi ya. Lebih dominan di sini yang melakukan distribusi di area kurang lebih area harga 78 hingga 93, ada yang di 94. Lalu apabila dilihat di sini dari yang melakukan akumulasi ada dari XL dengan area akumulasi tertinggi di area harga 90-an ya. Tetapi di sini ada yang di 87, 88 untuk CC dan BQ sendiri. Kita coba lihat dengan time frame yang lebih jauh. Awal dia rebound di area 50 di 2 September. Nah, apabila kita lihat di sini baru jelas ya terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan akumulasi sendiri di sini dari bandar broker XL, PD, XC kurang lebih di area harga akumulasi dari harga 79 hingga 82. Tentunya di area harga 94 ini lumayan cukup jauh ya persentasenya apabila dibawa turun dulu ke area akumulasi bandar. Maka dari itu mungkin bisa mencoba bersabar dulu menunggu momentum untuk setidaknya konfirmasi rebound di area supportnya dari sisi technical candlestick maupun dari sisi bandarmologi yang ada di area harga 83 hingga 82 ya. Itu mungkin untuk analisa ILS. Kita lanjut ke emiten berikutnya yang berada di grup top gainers. Di sini ada dari Citi yang selama 5 hari ke belakang kemarin mengalami kenaikan sekitar 39% apabila lihat di RTI. Kita coba lihat di sini konfirmasi ya, sempat breakout di area resistansinya di sini. Tapi sekarang terkonfirmasi masuk kembali ke area resistansinya ya. Di area harga 118. Mungkin apabila sekarang sedang mengalami penurunan di hari Jumat kemarin sedang berada di area harga 114. Apabila dilihat dari sisi teknikal mungkin untuk area support berikutnya ada di rank harga ini ya, karena beberapa candle ada ekornya di sini
di rank harga 104 hingga harga 95 ini bisa dijadikan sebagai area support berikutnya. Dari sisi technical candlestick tentunya ya. Tetapi untuk dari sisi bandarmologi kita coba pastikan untuk emiten City ini. Kita lihat dari awal dia melakukan rebound di area harga 23 Agustus. Bisa dilihat di sini ya untuk akumulasi bandar sebetulnya tidak jauh berbeda di sini dengan yang melakukan distribusi sama rata dengan harga rata-rata akumulasi di sini di area harga 98 hingga 99 tidak jauh berbeda. Lalu yang melakukan distribusi sendiri di sini tidak jauh berbeda juga di rank harga 96 hingga 102. Maka dari itu tentunya area harga 114 ini dari sisi teknikal maupun bandarmologi sedang berada di area resistansinya, kecuali di hari Senin nanti atau di beberapa hari ke depan menunjukkan adanya konfirmasi breakout kembali di area resistansinya di harga 118, tentunya baru menarik lagi untuk langsung saja diakumulasi dan menghiraukan dari sisi bandarmologi. Tetapi apabila melanjutkan penurunannya tentunya bisa mencoba bersabar untuk menunggu setidaknya di area supportnya ya, kurang lebih dari tadi area support dari sisi teknikal yang ada di rank 104 hingga 95 atau dari sisi bandarmologi kurang lebih di area harga 98 hingga 99 sebagai area support dari sisi akumulasi para bandar ya di sini. Tapi secara keseluruhan untuk City ini masih menarik, tinggal menunggu momentum saja yang pas untuk masuk ke emiten ini. Oke, mungkin itu untuk analisa dari emiten City. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya yang masuk ke grup top gainers. Di sini ada BRMS yang akan kita analisa yang mengalami kenaikan sekitar 28% di 5 hari ke belakang. Bumi Resource ya di sini batu bara. Bisa dilihat di sini sudah masuk ke analisa kita juga saat sebelum dia melakukan konfirmasi breakout di area harga 224. Lalu setelah melakukan konfirmasi breakout di sini untuk harganya sendiri bahkan sudah melakukan konfirmasi breakout di resistansinya di 304 ya di sini. Kita coba lihat di time frame monthly-nya apa dia melakukan konfirmasi all time high. Oh, belum, ternyata di sini masih ada area resistansi yang lebih tinggi lagi ya. Kita coba ubah lagi time frame-nya di weekly. Masih ada area resistansi terdekatnya di sini. Kurang lebih di area harga 380 ya untuk area resistansi berikutnya untuk emiten BRMS ini secara teknikal. Tetapi apabila di beberapa hari ke depan mengalami penurunan, tentunya bisa mencoba untuk mengantri beli emiten ini di area harga support dari sisi teknikal candlestick di sini di area harga 304 ya. Untuk area support terdekatnya dari sisi teknikal. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi. Kita lihat di 19 Juni untuk emiten BRMS. Dari sisi bandarmologi sendiri di sini terlihat jelas ya lebih dominan sebenarnya yang melakukan akumulasi di sini terpecah menjadi beberapa broker dengan broker di sini yang seperti pertukaran barang ada dari ZP dan YU. Area 243 ya YU melakukan distribusi di sini rata-rata yang lain pun cukup tinggi melakukan area distribusinya dengan yang paling tinggi ada MG di 253. Tapi sekarang di harga 308 berarti cukup jauh juga dengan area distribusinya. Lalu sedangkan yang melakukan akumulasi sendiri juga di sini terpecah
menjadi banyak sekali broker ya, dengan rata-rata akumulasi di 219 karena di sini untuk ZP sendiri 20 juta lot di rata-rata harga 160. Cukup di bawah dia melakukan akumulasi pertukaran barangnya. Lalu yang lainnya di sini kurang lebih yang paling tinggi melakukan akumulasi ada dari AK dan LG di 250-an ya. Maka dari itu untuk area support dari sisi bandarmologi di sini cukup jauh ya. Jadinya apabila tiba-tiba ada bantingan harga, kemungkinan ada bantingan harga masih mungkin karena di sini bisa saja ada bandar yang sudah merasa cukup dari sisi keuntungan dan melakukan distribusi yang cukup banyak apabila mengalami penurunan signifikan. Tetapi apabila pola teknikalnya rapih dari emiten BRMS ini tentunya bisa mencoba bersabar saja menunggu dengan analisa teknikal area support di area harga 304 untuk emiten BRMS ini. Tetapi secara bandarmologi area support tentunya kurang lebih di area harga 220-an, tepatnya yang ada di garis biru ini ya 224 sebagai area support dari sisi teknikal maupun bandarmologi, tetapi cukup jauh ya. Untuk teknikal berikutnya area support terdekatnya di 304. Mungkin sebelumnya bisa mencoba menunggu dulu untuk rebound di area tersebut. Atau bagi yang sudah memiliki bisa mencoba bersabar, masih ada indikasi kenaikannya hingga menuju ke area resistansi berikutnya di 380. Tetapi apabila mengalami penurunan bisa untuk melakukan take profitnya apabila melakukan breakdown di area harga 306. Mungkin itu untuk analisa BRMS yang secara keseluruhan masih menarik. Tinggal menunggu momentum saja yang pas untuk masuk di area supportnya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya yang masuk ke grup top gainers ada dari PSAB. Yang di sini di 5 hari ke belakang kurang lebih mengalami kenaikan sekitar 26% ya. Apabila dilihat di RTI sudah masuk juga ke analisa kita untuk PSAB ini dengan area resistansinya di 300-an, terkonfirmasi breakout ya dalam satu hari naik kurang lebih sekitar 10%. Sehingga di sini terkonfirmasi juga sudah konfirmasi breakout di area resistansi yang ada di harga 360. Tentunya apabila harganya terjaga di area harga 360 masih ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya ke area harga 400. Resistansi berikutnya di sini ya kurang lebih di 414. Lalu apabila terkonfirmasi breakout di 414, tentunya emiten ini akan mengalami breakout all time high tentunya dan bisa melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi lagi minimal ke area harga 500 ya. Sebagai area resistansi dari sisi psikologi harga ya di area 500 tentunya bisa mencoba bersabar saja apabila dilihat dari sisi teknikal. Apabila terkonfirmasi breakout di sini dengan target resistansi berikutnya di area harga 500 sekitar 20%-an ya. Tetapi apabila tidak kuat melakukan breakout di 414 tentunya bisa mencoba bersabar di area support-support berikutnya di 360 dan di area harga 300-an dari sisi teknikal candlestick tentunya. Karena untuk dari trend line sendiri di sini untuk area supportnya cukup jauh ya. Apabila menunggu kita tarik garis cukup jauh dari area support dari sisi trend line bullishnya. Kurang lebih di area sini ya. Di area esok masih di kisaran 186 apabila dilihat dari sisi trend line bullish. Selanjutnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi untuk emiten PSAB ini. Kita coba lihat di time frame yang lebih ditulis 19 Juni kita coba lihat
Untuk di 19 Juni sendiri di sini sebetulnya ada satu bandar broker yang melakukan distribusi cukup dominan ya dari SH sendiri di rata-rata distribusi di 238. Lalu yang akumulasi di sini lebih dominan sebetulnya cuma terpecah menjadi dua broker, ada dari AK dan AI, kurang lebih hampir sama di 1,5 juta lot. Tetapi untuk AI sendiri memilikinya di area harga 230-an dan AK di 270-an. Lalu ada bandar broker lain di sini CC, BK dan lainnya kurang lebih di area harga 230 hingga 260 ya. Cukup jauh juga di sini dengan harga penutupan terakhir di 368. Maka dari itu mungkin dari sisi bandarmologi sebetulnya akumulasi lebih dominan di sini, cuman dari sisi support dari sisi bandarmologi cukup jauh saja karena secara rata-rata pun ada di 245 ya keseluruhan rata-rata akumulasi bandar. Maka dari itu cukup jauh ya. Mungkin di sini masih bisa dilihat dari sisi teknikal, sisi support candlestick ya. Tentunya apabila masih kuat harganya terjaga di area harga 360-an, masih bisa untuk melanjutkan kenaikannya dengan resistansi di 414. Tetapi apabila tidak terkonfirmasi kuat atau rebound di area 360-an malah melakukan breakdown di area supportnya di 360, bisa mencoba bersabar untuk menunggu di area support berikutnya kurang lebih di area harga 300-an dari sisi technical candlestick. Tetapi di sini ada momentum yang sangat bagus apabila terkonfirmasi breakout di resistansi di 414, tentunya untuk emiten PSAB ini melakukan breakout all time high, bahkan harganya bisa 2 kali lipat, untuk jangka panjangnya bisa hingga ke 800 atau bahkan ke 1000 ya, dengan didukung laporan keuangan yang bagus dan didukung dengan news-news yang bagus lainnya. Apabila terkonfirmasi di beberapa hari ke depan melakukan breakout di area harga 414, tinggal ditunggu saja menunggu momentum untuk emiten ini apakah bandarnya akan melakukan konfirmasi breakout all time high atau tidak. Kita tetap mengikuti pergerakan bandar di sini karena kita selalu menempatkan diri kita berapapun modal kita bahwa kita adalah retail yang harus selalu mengikuti bandar yang ada di suatu emiten. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa PSAB sekaligus menutup analisa di hari Sabtu ini di grup Top Gainers. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap konsisten untuk menentukan area teknikal maupun bandarmologinya untuk memaksimalkan profit kita dan mengantisipasi kerugian kita yang ini ya yang tidak bisa terkendali. Jadi kita bisa mengendalikan berapa kerugian yang akan kita ambil. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.